Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyerahan kekuasaan dari Jenderal Koks ya, dari Belanda kepada Jepang, maka Jenderal Sakaguchi meninggalkan Karzenan Banyumas atau dari kota Purwokerto. Nah, pemerintahan militer Jepang di Purwokerto berada di bawah koordinasi Komandan Divisi yang bernama Kolonel Sato. Nah, sementara bawahannya ada Mayor Joshi dan dari kepolisian adalah Letnan Kato. Nah, pada waktu itu pejabat-pejabat di bawah ya, pemerintahan Hindia Belanda seperti Residen Bols, kemudian asisten residen J.C. de Klerk, kemudian juga Bupati Banyumas Sujiman ini menghadap kepada pemerintahan pendudukan militer Jepang. Nah, pada masa itu Mayor Joshi berpidato ya di depan para pejabat zaman kolonial Hindia Belanda. Dia menyatakan bahwa Jepang dengan terpaksa melakukan peperangan karena ia ingin melindungi wilayah Asia Timur termasuk Indonesia dari penjajahan Belanda. Jadi rupa-rupanya Joshi ini pun sedang mencari atau memberi semacam harapan kepada masyarakat Indonesia khususnya setelah masa peralihan itu penyerahan kekuasaan. Jadi Joshi pun kemudian menyarankan atau menyampaikan harapan agar keamanan Karzenan Banyumas ini bisa dipertahankan. Ya, jadi Joshi pun ya menekankan kepada Bupati Banyumas agar keamanan di Kabupaten Banyumas khususnya atau juga secara keseluruhan di Karzenan Banyumas akan terjamin ya keamanannya setelah masa penyerahan kekuasaan itu. Nah, jadi sebenarnya memang Belanda menyerah tanpa syarat ya kepada pemerintah pendudukan militer Jepang. Nah, sehingga memang mereka harus ya mempersiapkan untuk dideportasi gitu ya. Tetapi pejabat-pejabat itu tampaknya akan diinternir dulu ya. Jadi mereka akan ditahan di Kota Purwokerto, sebelum itu akan diteruskan dengan tempat penahanan yang lebih aman gitu ya. Jadi nanti Bupati Sujiman akan memberikan saran bagaimana mengatasi orang-orang tahanan itu agar tidak terjadi semacam bentrokan dengan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia pada waktu ada penyerahan kekuasaan dan juga nanti akan dalam penyerahan senjata milik Jepang itu nanti juga akan sangat berperan ya. Jadi di Purwokerto tidak terjadi semacam ya pembantaian ya, atau terjadi pertumpahan darah ya pada waktu baik itu penyerahan kekuasaan maupun ketika penyerahan senjata milik Jepang kepada para pejuang Indonesia ya, terutama ketika Jepang kalah ya dalam Perang Dunia yang Kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.